Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Mustafa Akil, NIM 22119093. Di sini saya akan menjelaskan mengenai observasi yang sudah saya lakukan Kamis 8 Juli 2021. Dan di sini saya berwawancara kepada 3 anak. Di antaranya anak berusia 6 tahun, ada yang 3 tahun, ada juga yang 5 tahun. Jadi berbeda-beda. Nah, saya akan menjelaskan mengenai anak yang pertama. Anak yang pertama itu ada anak yang bernama Zainal Arifin. Ya, anak Zainal Arifin umurnya baru 6 tahun. Alamat Krasa Ageng, Seragi, Pekalongan. Jadi observasi yang saya lakukan itu pertama kali pada saat pagi hari. Jadi waktu itu anak tersebut itu main gitu kan, bermain di depan rumah saya. Ketika bermain akhirnya capek dan istirahat. Nah, waktu istirahat akhirnya saya mencoba untuk yang namanya berbicara dengan anak tersebut. Dan ketika saya berbicara dengan anak tersebut, ternyata anaknya itu memang senang, apalagi senang dengan hal-hal yang lucu. Jadi kalau misalkan saya mungkin berikan lelucon apa, itu sangat suka sekali gitu. Dan anak ini luar biasanya adalah sangat pandai dalam berbicara ya, sangat pandai dalam berbicara kepada orang yang lebih dewasa. Nah, kalau di Jawa kan ada adat gitu kan. Kalau misalkan kita berbicara dengan orang yang lebih dewasa, kita menggunakan bahasa kromo gitu. Nah, anak tersebut meskipun baru usia 6 tahun itu sudah sangat ahli. Nah, di situ luar biasa banget ya. Dan juga semantiknya menurut beberapa ahli, anak usia 6 tahun ini sudah bisa menggunakan bahasa gramatikal yang sempurna. Karena dari segi susunan bahasa sudah sangat-sangat sempurna sekali. Gitu. Nah, terus anak yang kedua ada, kalau yang ini cewek ya, namanya Tutut Cahyaningrum. Nah, kalau anak ini usianya baru 3 tahun. Alamatnya sama juga, Krasa Ageng, Seragi, Pekalongan. Di sini saya berbicara pada saat itu juga sama. Jadi kejadiannya itu bareng dengan temannya barusan yang bernama Zainal Arifin. Nah, waktu istirahat tapi anak ini itu lebih manja kepada orang tuanya karena pada saat itu juga ada orang tuanya. Orang tuanya di sampingnya yang sedang memberikan makanan gitu. Dan di situ saya menyimpulkan bahwa anak ini anak yang manja karena kemana-mana memang selalu ditemani orang tuanya gitu. Dan ketika saya ajak main ataupun berbicara, ternyata anak tersebut sangat pemalu sekali. Jadi kalau misalnya saya berbicara itu susah gitu loh, karena memang benar-benar introvert dan berbicaranya dengan nada yang sangat rendah. Jadi kalau misalkan saya tanya rumahnya mana, itu di sana, jadi nadanya itu rendah banget gitu. Jadi menggunakan bahasa juga bahasanya itu yang agak manja gitu ya, karena memang dirinya itu mengakui bahwa dirinya itu orang yang pemalu, dan itu juga kata orang tuanya memang anaknya itu sangat-sangat pemalu. Ketika saya melakukan apa namanya bertanya gitu kan sama orang tuanya, sebenarnya anak ini juga memang belum ahli dalam menguasai kosakata ya, tapi kata orang tuanya beliau percaya bahwa ketika beliau selalu mengajarkan terus-menerus, nantinya juga pasti anaknya akan pandai dalam berbicara, dalam mengatur kosakata juga gitu. Usia 3 tahun memang kalau misalkan saya lihat gitu kan, itu gramatikalnya kurang, apalagi juga masih pemalu, jadi wajar ya, belum sempurna seperti usia yang 6 tahun gitu. Terus next selanjutnya ada anak yang ketiga, itu anaknya namanya Ahmad Jamal. Ahmad Jamal, dan Ahmad Jamal ini usianya baru 5 tahun ya. Alamat juga sama, Krasa Ageng, Seragi, Pekalongan. Dan kalau anak ini juga awalnya itu juga sama karena mereka itu bermain bertiga. Nah, kebetulan mampir ke rumah saya, akhirnya ya saya ambil kesempatan di situ karena itu sangat-sangatlah momentum menurut saya sih. Oke. Dan observasi yang saya lakukan di saat pagi hari, waktu itu kan pagi hari, ini juga apa namanya, ketika saya ajak bicara si Jamal tersebut, itu malah suka bercanda gitu loh. Jadi kalau misalkan tanya rumahnya mana, ya rumahnya sawah kayak, atau rumahnya di desa mana gitu ya, suka ngawur gitu lah.
Tapi memang kalau misalkan menurut para ahli sih bahwasanya wajar juga. Karena memang pada umumnya belum bisa membedakan mana main ya dan mana yang serius gitu. Tapi luar biasanya adalah anak ini memiliki daya ingin tahu yang sangat tinggi. Keponya itu kepo banget gitu loh. Dan juga aktif sekali ketika bercerita mengenai pengalamannya. Jadi kalau misalkan saya tanya nih mengenai eh, habis pergi kemana, suka apa gitu, mengenai kehidupannya itu sangat suka. Dan mungkin kalau misalkan saya pernah baca buku, kalau misalkan manusia itu lebih suka ketika berbicara mengenai pengalaman diri sendiri. Itu aja sih. Dan mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin itu sedikit observasi yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.